Kemarin ada temen gue yang nanya, formulanya variansi sampel kan gini nih ya, S kuadrat sama dengan 1 per N min 1, sumasi I sama dengan 1 sampai N, XI min X bar dikuadratkan. Nah ini ada term N min 1 nih di sini nih. Kenapa sih ada N min 1? Padahal kalau kita ngomongin variansi populasi, yaitu sigma kuadrat, kita cuma dapat 1 per N gitu, bukan 1 per N min 1. Jumlah dari 1 sampai N, selisih dari XI dikurang mu gitu ya, karena ini populasi dikuadratkan. Nah tapi ini 1 per N gitu, 1 per N nih, bukan 1 per N min 1. Kenapa gitu? Nah ini kita mesti ngomongin random sample atau sampel acak dulu gitu. Karena kalau kita ngomongin sampel acak, itu sebenarnya kita punya barisan hingga dari variabel acak. Jadi ini semuanya masing-masing variabel acak nih. Karena kayak lu kan setiap pengambilan sampel nggak tahu kan nilainya berapa. Jadi dia dengan sendirinya adalah sebuah variabel acak. Tapi lu ambil sampel misalnya ukurannya N gitu. Ukurannya N. Nah, bedanya setiap variabel acak ini tuh nggak random banget karena dia diambil secara sebagai sampel acak. Artinya setiap distribusi dari variabel acak ini itu pasti identical ya, artinya sama, identical, dan independent. Jadi ini ada istilahnya nih, identical independently distributed, IID. Nah ini yang kita bakal pakai nih sifat bahwa X1 sampai Xn ini distribusinya sama dan saling bebas satu sama lain untuk bilang bahwa karena dia kan sampel acak ya, kita expect dong variansi sampel kita itu harus sama dengan variansi dari populasi. Ini fungsi ekspektasi nih. We expect, kita pengen variansi sampel kita itu sama dengan variansi populasi. Nah, persamaan inilah yang memaksakan 1 per N min 1 tadi muncul. Nah, ini kita coba turunin ya formulanya ya. Misal, kita pengen hitung ekspektasi dari variansi sampel ya. Kita asumsikan aja kita nggak tahu konstanta di depan deh. Kita anggap C gitu. Tapi dia dikalikan dengan tetap jumlah dari 1 sampai N, XI dikurang X bar dikuadratkan. Karena fungsi ekspektasi itu sifatnya linear, kita bisa keluarkan dalam tanda kutip gitu ya, si konstanta C-nya. Jadi kita akan dapat konstanta dikalikan ekspektasi sigma I1 sampai dengan N, XI min X bar kuadrat. Supaya lebih gampang, gue akan setiap nulis sigma nggak usah pakai nulis I sama dengan 1 sampai N-nya lagi ya. Jadi gue tulis cuma notasi sigmanya doang, tapi itu sebenarnya menandakan bahwa dia penjumlahan dari 1 sampai N. Nah ini yang gue bisa lakukan selanjutnya adalah gue keluarkan kuadratnya gitu ya. Jadi menggunakan sifat distributif, gue akan dapat XI kuadrat dikurang 2 XI X bar ditambah X bar kuadrat. Nah ini sigmanya bisa masuk ke dalam dong, karena sigma juga sebuah fungsi yang linear gitu ya. Jadi gue akan dapat sigma dari XI kuadrat dikurang, karena 2 dan X bar ini konstanta, gue bisa keluarin dari sigmanya dan sigma X bar kuadrat. Nah ini gue akan dapat C dari ekspektasi sigma XI kuadrat dikurang. Nah sigma XI ini itu adalah N dikali X bar ya, karena X bar itu adalah sigma XI dibagi N. Ini berarti gue akan dapat 2N X bar kuadrat. Sedangkan yang di sini X barnya gue jumlahkan sebanyak N kali gitu ya. Jadi gue akan dapat N X bar kuadrat. Jadi ini plus N X bar kuadrat. Nah dari sini gue akan dapat C ekspektasi dari sigma XI kuadrat ya. Ini dikurang N dikali X bar kuadrat. Nah dari sini gue pakai sifatnya sampel acak tadi. Karena gue tahu bahwa XI adalah sampel acak, dia distribusinya sama semua. Artinya ekspektasi dari X1 itu pasti sama dengan ekspektasi dari X2 dan seterusnya. Nah ini berarti si persamaan tadi, ini yang pertama ini nih, term pertama ini, gue akan dapet sama aja kayak ada N buah ekspektasi X1 kuadrat. Let's assume bahwa ini ya sama semua kayak X1 gitu. Gue bisa pakai X2 atau Xn terserah gue ya. Tapi yang pasti ini konstan gitu, ekspektasi dari X1 kuadrat. Ini dikurang N dari ekspektasi X bar kuadrat. Nah, dari sini gue akan treat setiap termnya secara terpisah. Gue akan mulai bahas dari si ekspektasi X1 kuadratnya dulu. Gimana sih caranya kita bisa dapetin ekspresi buat menyatakan si ekspektasi X1 kuadrat ini dia sama dengan apa gitu ya. Nah, ini gue perlu bantuan dengan recall bahwa
ekspektasi dari sebuah random variabel ke rata-rata populasinya itu adalah variansi. Ini definisi dari variansi ya. Nah ini gue akan dapat apa ya? Gue akan dapat, ini gue jabarin si kuadratnya ya pakai sifat distributif. Gue akan dapat ini x1 kuadrat minus 2 mu x1 plus mu kuadrat sama dengan sigma kuadrat. Pakai sifat linearitas dari ekspektasi, gue akan dapat ekspektasi dari x1 kuadrat dikurang 2 mu ekspektasi dari x1, karena 2 mu ini konstan ya, bisa keluar dari ekspektasi, plus ekspektasi mu kuadrat. Ini adalah mu kuadrat itu sendiri karena mu kuadrat juga konstan, sama dengan sigma kuadrat. Nah ini gue akan dapat ekspektasi dari x1 kuadrat itu adalah sigma kuadrat dikurang mu kuadrat ditambah 2 mu ekspektasi dari x1. Nah ekspektasi dari x1 ini kan ekspektasi dari sebuah random variable adalah rata-ratanya, karena ini kan tadi mu ini adalah rata-rata dari x1 ya. Ya udah, gue akan dapat ekspektasi x1 kuadrat sama dengan sigma kuadrat minus mu kuadrat plus 2 mu dikali mu adalah 2 mu kuadrat ya. Ini jadi sigma kuadrat plus mu kuadrat. Dapat nih ekspektasi x1 kuadrat adalah sigma kuadrat ditambah mu kuadrat. Dapat nih hubungan antara random sampel kita dengan parameter dari populasi kita. Jadi kita dapat nih tadi ekspektasi x1 kuadrat adalah sigma kuadrat plus mu kuadrat. Nah tinggal si term kedua, ekspektasi x bar kuadrat. Gimana caranya dapat ekspektasi x bar kuadrat? Kita jembrengin aja definisi x bar, yaitu 1/n sigma i sama dengan 1 sampai n dari xi dikuadratkan. Ini 1/n-nya bisa keluar karena dia kuadrat, jadi dikuadratin gitu ya. Jadi 1/n kuadrat ekspektasi sigma i sama dengan 1 sampai n xi ini dikuadratkan. Nah ini yang agak tricky nih. Ya agak tricky. Gimana trickynya? Karena ini 1/n kuadratnya ditulis ulang ya. Ini kita bisa jembrengin kuadratnya. Jadi ini kan jadi kayak x1 tambah x2 sampai xn gitu ya, dikuadratin. Nah ini lu kayak binomial expansion aja nih sebenarnya kalau lu tahu teorinya. Tapi secara logika gini, gue nggak akan pakai binomial expansion banget. Secara logika gini, ketika lu kuadratin, gue akan ambil contoh deh, ambil contoh yang lebih kecil ya, cuma x1 sampai x3 deh misalnya. Gue kuadratin. Ini kan yang akan terjadi adalah x1 kuadrat ya, tambah x1 dikali x2 tambah x1 dikali x3, lalu akan dapat x2 kuadrat tambah x2 dikali x1 tambah x2 dikali x3. Ya ini posisinya supaya gue gampang ngeliatnya. Lanjutannya adalah x3 kuadrat ditambah x3 dikali x1 ditambah x3 dikali x2 ya. Jadi ini lo akan dapat setiap x1, x2, x3 nya ada term kuadratnya masing-masing. Lalu setiap pasang x1, x2, x1, x3, x2, x3 ini ada 2 kali masing-masing. 2 kali x1, x2, 2 dikali x1, x3, 2 dikali x3 kali x1 ya. Nah perhatiin, ini cara ngambil 2 pasangnya itu adalah sebenarnya kombinasi dari ada berapa banyak variabelnya, masing-masing lu ambil 2 kali gitu kan ya. Lu pasangin gitu ya, lu ambil 2, lu pasangin gitu. Nah ini kan sebenarnya 3 faktorial per 2 faktorial, 3 dikurang 2 faktorialnya adalah 3. Jadi ada 3 term yang lu dapat. Salah. Jadi ada 3 term yang lu dapat, x1, x2, x1, x3, x3, x1. Nah, ini bisa lu perumum ya. Ini gua pindahin ke tempat lain. Ke bawah. Gua bersihin dulu. Nah, ini udah gue pindahin ke bawah. Nah, tapi ingat di bagian atas ini tadi gue langsung akan tempelin fungsi ekspektasi. Jadi kita bayangin perhitungan yang kita dapat ini langsung ditempelin fungsi ekspektasi. Ya, ini plus 2x1 x2, 2x1 x3, 2x2 x3. Nah, ini bagian pertama ini ya, itu adalah sama aja kayak gue punya ekspektasi dari x1 kuadrat ya, tapi 3 kali. Ya kan? 3 kali. Jadi ini 3 itu kan adalah n-nya ya nanti ya. 3 ini adalah n-nya sebenarnya. Ada n variabel. Nah, terus yang di sini ini 2-nya bisa gue keluarin. Yang akan gue dapat adalah gue lupa. Ini ada ekspektasinya juga, fungsi ekspektasi. 2 dikali ekspektasi. Nah, ini adalah gue akan dapat, ingat bahwa setiap variabel ini itu nilai ekspektasinya sama. Ya, sama.
Dan karena sama, dia nilainya ya sama tadi ya, ekspektasi X1 sama dengan ekspektasi X2 sama dengan terusnya sampai ekspektasi Xn. Dan kita perlu tahu karena saling bebas, kalau gue punya ekspektasi X1 dikali X2, ini sama aja kayak ekspektasi X1 dikali ekspektasi X2. Nah ini kan jadi ekspektasi X1 kuadrat aja gitu kan ya. Tapi ini kuadratnya di luar gitu, bukan X1 kuadrat, tapi ekspektasi X1 semuanya dikuadratkan. Nah ini gue akan dapat, tadi berarti kan 3 ekspektasi X1 kuadrat, 2 dikali, nah ini ada 3 kali ya. 3 kali itu dapetnya dari mana sih? Ini sebenarnya adalah dari 3 kombinasi 2. Ini N nya lagi-lagi ya. Karena gue ngambil 2 variabel ya, gue pasangin. Tapi gue punya 3 variabel ya, gue punya X1, X2, X3. Gue ambil 2 pasang gitu ya, X1, X2, gue ambil X2, X3, gue ambil S1, X3. Ini kan adalah kombinasi sebenarnya. Kalau gue punya N buah, gue ambil 2 gitu ya, ini akan jadi kombinasi N2 banyaknya gitu. Ya dalam kasus ini ya kita punyanya 3 gitu. Nah ini dikalikan ekspektasi dari X1 dikuadratkan. Nah formula ini itu bisa diperumum untuk kasus kita ada N variabel tadi. Simply jadi N dikali ekspektasi X1 kuadrat tambah 2 dikali, nah ini instead of 3 kita punyanya kombinasi N2 expect X1 kuadrat. Sisanya akan sama logikanya. Oke? Ya, ini kita bawa ke atas. Nah, ini kita akan dapat ini. Tinggal ini ada 1/n kuadrat di depannya. Ya kan? Nah, ini 1/n kuadrat, ini kita kaliin aja ke dalamnya. Jadi tinggal 1/n ekspektasi X1 kuadrat plus 2 dikali, nah ini kita evaluasi si kombinasinya. Kombinasi N2 itu kan N faktorial dibagi dibagi 2 faktorial dikalikan N-2 faktorial. Ya, ini dibagi N kuadrat juga, jangan lupa dikali ini 1/n kuadrat masuk ke dalam ya. Dikalikan ekspektasi X1 dikuadratkan. Nah, ini 1/n ekspektasi X1 kuadrat, ini kita udah dapat tadi di bagian pertama. Nih. Ini nih. Ya kan? Yaitu adalah sigma kuadrat plus mu kuadrat. Kita masukin sigma kuadrat plus mu kuadrat. Nah terus ini ada 2, ini ada 2 faktorial yang 2 juga. Berarti kita tinggal sisanya n faktorial per n-2 faktorial. Yang kalau kita jembrengin lagi, ini kan sebenarnya sisanya si n faktorial tinggal n dikali n-1 ya. Ini definisinya faktorial. Ya, jadi gue tulisnya n kali n-1 aja. N dikali n-1. Ini dikali 1/n kuadrat ya. Ekspektasi dari X1 ini adalah mu sendiri. Jadi kita dapat ini mu kuadrat. Nah, kita dapat apa nih? Ini berarti sigma kuadrat per n plus mu kuadrat per n. Kita langsung pakai sifat distributifnya. Plus ini n, ada n kuadrat di sini jadi tinggal 1/n, jadi n-1 per n mu kuadrat. Ya. Jadi ini kita dapat sigma kuadrat plus mu kuadrat plus n-1 mu kuadrat. Ini semuanya dibagi n. Jadi kita akan dapat, ini mu kuadratnya bisa disambungin gitu ya. Sigma kuadrat plus, ini ada 1 ditambah n-1 mu kuadrat per n. 1 dikurang 1, 0. Sisanya adalah sigma kuadrat plus n mu kuadrat per n. Atau, kalau diringkas, ya ini tadi coret-coretan kita ya, kita turunin lagi ke bawah. Ini kan dari tadi kita nyari ekspektasi X bar kuadrat ya. Ekspektasi X bar kuadrat adalah sigma kuadrat per n ditambah mu kuadrat. Ini kita dapat nih formulanya. Nah, ya kita udah dapat 2 ini. Kita balik lagi ke awal nih. Ini tadi kita berakhir di yang ini nih, ya. Kita tulis ulang di bawah. Ya. C dikali ekspektasi X1 kuadrat dikurang n ekspektasi X bar kuadrat ya. Yes, ekspektasi X bar kuadrat. Nah, ini adalah si ekspektasi S kuadrat. Ini kita berakhir tadinya kita tinggal di sini nih. Ini adalah si nilai ekspektasi S kuadrat tadi kita. Ya, kita dapat ekspektasi X1 kuadrat ini adalah si sigma kuadrat plus mu kuadrat. Ya, ini ada n-nya nggak sih tadi ekspektasi X1 kuadratnya? Enggak. Oh, ada nih, ada n. N ini juga n. Salah, ini ada n-nya di sini. Nah, ini adalah n dikali mu
plus mu kuadrat plus sigma kuadrat, ya kan, dikurang n dikali sigma kuadrat, ini ekspektasi x bar kuadrat ya, tadi baru kita dapat sigma kuadrat per n plus mu kuadrat. Nah, ingat, ini kita mau dia sama dengan sigma kuadrat. Kita mau ekspektasi variansi sampel kita sama dengan variansi populasinya. Oke, kita akan dapat C-nya berapa nih nanti. Kita dapat C dikali n mu kuadrat, nih kita kaliin ke dalam aja, n sigma kuadrat minus n dikali sigma kuadrat per n sigma kuadrat dikurang n mu kuadrat. Ya, ini n mu kuadrat dikurang n mu kuadrat 0. Saya tinggal C dikalikan n sigma kuadrat minus sigma kuadrat, ini bisa kita keluarin jadi n-1 sigma kuadrat. Ya kan, sigma kuadrat sama dengan n-1 kali sigma kuadrat dikali C. Berarti C adalah sigma kuadratnya cancel out, sisanya tinggal 1 per n-1. Kita dapat bahwa C-nya memang harus 1 per n-1. Ini gara-gara ada ini nih sebenarnya nih. Ada term n sigma kuadrat dikurangin sigma kuadrat, ini kan n-1 sigma kuadrat ya. Jadi kita butuh 1 per n-1 di C-nya supaya dia hasilnya sigma kuadrat. Karena supaya sama dengan sigma kuadrat, C-nya harus 1 per n-1.